Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Gusti, tetap di channel ini ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan membicarakan masalah kol buntet. Ya, pasti udah pernah dengar yang namanya kol buntet. Banyak orang ngobrol kan yang namanya kol buntet. Saya juga punya kol buntet, cuman bedanya dapatnya langsung dapat sendiri gitu. Jadi enggak dari orang-orang gitu, enggak. Jadi fosil keong ini banyak dicari sama teman-teman penggemar, terutama penggemar barang antik ya. Penggemar yang sifatnya unsur-unsur alam. Sama ada kayak saya ini, ya. Tapi saya banyaknya nyari, bukan beli gitu. Terus itu saya temuin kebetulan berbentuk keong, nggak sengaja tuh. Cirinya adalah keong itu padat ya, di dalamnya itu padat semua, tidak ada rongga, padat dari luar sampai dalam itu padat dan berat. Nanti kan saya kasih lihat bentuk detailnya. Apa namanya, bentuk keongnya itu jadi berat dia, padat. Kebetulan yang saya dapat ini bagus, hijau sama kuning warna, jadi agak loreng gitu warna, abstrak gitu ya. Kebetulan saya senang abstrak, ya dapatnya gitu. Jadi tidak sempurna bersih putih bersih, itu enggak. Nah, setelah saya dapatkan itu, baru saya poles lagi. Saya bentuk, saya poles saja, bukan tidak menghilangkan bentuknya, poles saja. Poles, dibersihkan, dikilapkan. Gitu. Jadi saya kasih lihat cara ngilapnya gimana. Jangan sampai merusak teksturnya dia. Bentuk asli jangan sampai merusak. Jadi ada amplas khusus yang dipakai. Nanti akan saya jelaskan di konten berikut. Orang banyak juga bertanya, apa sih fungsi kol buntet itu? Gitu. Saya menjawab sih simpel aja. Kol buntet itu fungsinya adalah nggak ada lain sebagai penetralisir unsur negatif. Itu aja. Saya ngetes itu kayak pakai pane ya. Pane. Kalau ini namanya kayak gerabah yang bentuknya bulat gitu. Ya. Diisi air. Nah, kalau buntatnya ditaruh di dalam. Yo. Terus dikasih bunga. Ada berapa bunga? 4 kalau nggak salah. Waktu itu ya. Nah, itu pane itu saya pegang. Pegang. Matikan semua lampu. Semua. Nggak boleh ada cahaya. Saya pegang ini. Nah, mata itu tertutup. Bukan merem gini. Ditutup. Itu ada kurang lebih 2-3 jam lah saya pegang. Air yang saya pegang itu tidak ada bergerak. Jadi cuman rasa panas di pani yang gerabah itu saya pegang itu selama 3 jam. Itu terasa panas. Hawa itu panas. Jadi gini, maksudnya begini. Nah setelah semadi itu saya buka, bunganya diam tetap. Kalau teman mau nyoba silahkan. Tapi kalau ada apa-apa nanti risiko sendiri ya. Coba aja, nggak apa-apa. Pani, isiin air, taruh kol buntet itu di dalam, isiin kembang ya, pegang aja. Kita nggak butuh kol buntet itu bergerak. Saya nggak butuh itu. Yang penting ada getaran nggak, itu aja. Yang kita rasakan. Kan mistisnya yang kita cari ini. Bukan bendanya. Bendanya udah mati itu. Benda mati itu. Sudah jadi fosil lagi. Dia nggak mungkin akan bergerak. Gitu. Mati itu. Ya. Kalau dia bisa bergerak, pasti ada campuran ABCD-nya. Nah, ABCD ini harus dijelaskan. Jadi, benda mati ini, kita coba getaran auranya dia. Energinya dia yang kita coba. Bukan bendanya berjalan. Ya. Terus, saya pegang. Air tidak bergerak dan pani ini panas, mengeluarkan hawa panas ya. Sampai keringat banyak itu, keringat saya. Gimana itu? Nah, jadi begini, maksudnya panas itu adalah dia mengandung energi yang mana kalau ada unsur-unsur negatif atau ada roh apa gentayangan dan sebagainya, dia akan kabur ya. Apa yang menyebabkan kabur? Panasnya itu. Energi panasnya itu yang membuat dia kabur. Nah, kalau sudah dia kabur otomatis yang mempunyai ini itu pasti lingkungannya itu aman. Jadi panas untuk yang begitu-begitu, bukan manusianya yang dibuat panas. Energi yang keluar masuknya yang tidak kita lihat itu, ya, itu yang akan panas. Kalau kita aman, santai aja, tenang aja, kita malah tenang jadi. Seperti itu. Kalau yang benda yang mengandung energi, taruh di air itu pegang paninya, itu biasanya yang nungguin itu pasti datang dia. Dan bunganya itu yang ada di air itu ya ada empat empat penjuru itu bergerak dia bunganya. Kurang lebih 30 menit setelah duduk tuh bunga akan bergerak ya. Muter ya bunganya. Kembangnya itu muter ya. Ya, itu muter dan akan terasa getaran di tangan gitu. Pak berasa pegang pani, akan terasa dia getarannya itu. Nah, itu sebentar lagi, entarnya lagi pasti datang yang punya. Jadi jangan berpikir kalau hal-hal begitu tuh diam di sana itu enggak ada gitu. Dia diam di sana enggak. Jadi yang punya energi ini pasti akan datang. Ini yang ada itu adalah roh yang angin gitu loh. Bukan
angin yang bisa berwujud seperti sosok gitu. Jadi yang dimaksud itu tuh bukan diam di sini, itu salah. Nah, ada saya jumpai itu. Ada bendanya di, misalnya ini korek ini bertuah terus ada penunggu di sini gitu. Nah, yang benar adalah ini mempunyai energi ya, yang begitu-begitu tuh akan mendekat. Jadi ini menjadi magnet ya. Magnetnya ini, energinya ini, dia akan mendekat gitu. Ini angin ini. Beliau itu angin. Roh-roh itu angin, yang nungguin itu angin. Gak mungkin angin itu masuk diam di sana, itu gak mungkin. Gak ada itu. Ya. Terus yang mempunyai energi ini kan dia, karena dia mempunyai barang bertuah ya. Maksudnya bertuah itu adalah mempunyai energi karena dia kandungan mineralnya diam di dalam tanah sekian ratus tahun. Jadi dia punya energi kuat. Itu yang akan datang gitu ceritanya. Nah, kalau yang saya jumpai tidak ada itu di Kol Buntat itu. Saya yang buktikan sendiri. Saya tidak mau dengar omongan orang. Apa yang saya lakukan itu saya buktikan, itu saya rasakan. Ya, ini cuma sebagai istilahnya sebagai nambah wawasan aja. Diterima oke, enggak masalah. Itu aja ya. Jadi pada intinya saya menemukan Kol Buntat ini tidak ada yang namanya unsur rezeki, penglaris, menambah kewibawaan, terus apa lagi itu, ada penunggunya, itu bukan. Yang ada adalah energi lautnya. Apapun yang diambil dari laut, semua penetralisir untuk hal-hal begitu. Jadi bukan orangnya yang sakti, lautnya yang hebat, alamnya yang hebat, yang sudah mengandung unsur-unsur itu. Itu kekuatan energi itu yang akan menjadi penetralisirnya. Jadi bukan ada penunggu yang ada di sana, bukan. Kalau ini korek saya ambil dari laut, berarti korek ini mempunyai energi gitu. Baik barangnya, baik airnya, baik apapun itu dideteksi rumahnya, ya. Jadi itu karena teman-teman banyak bertanya, apa fungsinya Kol Buntat tuh, ngapain harus cari-cari Kol Buntat? Memang buat apa? Apalagi dihubung-hubungkan dapat rezeki biar kaya. Kalau memang ini membawa rezeki biar kaya, duduk manis aja, nggak usah kerja. Ini berapapun orang minta, nggak akan saya kasih, saya simpen karena dia bisa mendatangkan rezeki dan bisa kaya. Kalau logikanya sesuatu benda yang bisa mendatangkan rezeki, ya, kenapa harus dijual? Kan lebih baik disimpan. Biar dia yang punya ini biar kaya dia. Ya, ngapain dijual? Simpan, rawat, rasakan fungsi, sebab akibatnya itu dirasakan. Ya, jadi apapun benda-benda yang berkuah itu semua saya tes itu. Karena banyak orang bilang begini begitu, dan teman-teman juga banyak sharing nih, teman-teman juga banyak yang nanya ke saya, apa fungsinya begini, apa fungsinya itu. Menurut saya yang saya rasakan, yang saya coba, yang saya ini, fungsinya adalah untuk ini. Lebih cocok ke sini, lebih cocok ke sini gitu. Jadi saya hubung-hubungkan karena kita berpikir sehat dan cerdas gitu. Ya. Kita hubung-hubungkan semua. Itu jadinya. Terus kembali lagi ke Kol Buntat itu. Kalaupun teman-teman mempunyai Kol Buntat, bagus sekali, syukuri aja itu, ya. Yang penting bukan tipuan loh ya, akal-akalan. Yang penting bukan tipu-tipuan, akal-akalan. Kalau misalnya beli, bongkar itu, bener nggak? Di depannya dia bongkar, ya. Di depannya dia bongkar, ini saya bongkar lupa ya, kalau udah bener ini baru saya bayar gitu, ya. Karena biar sama-sama enak, pembeli enak, penjual juga enak, gitu loh. Karena sama-sama pencinta benda-benda yang tujuannya kan satu, biar kita aman, safety lah, ya. Tapi kalau yang namanya sakit, baik itu santet, baik pokoknya sakit-sakit yang apa namanya, yang dibuat-buat gitu ya, paling bagus yang pertama itu adalah bawa ke laut. Gitu. Itu yang paling bagus. Ini saran saya, ya, bawa ke laut, sampai di laut, haturkan dulu jajan, permen, kalau bisa ada dupa, gitu. Taruh aja di sana, menghormati lingkungannya itu, karena kita mau minta tolong di sana, gitu, ya. Kita berharap biar sembuh, ya jadi hormati. Gitu dah caranya hormati, ya. Habis itu udah minta izin, baru ke lautnya itu, ke pantainya itu. Sampai di pantai, apa namanya? Ini misalnya air nih segini nih. Jadi ini tubuhnya manusia ya. Jadi ini dipegang aja gitu, merem, cup, naik lagi, cup, 9 kali. Kenapa harus 9 kali? Ya udah itu aja, 9 kali udah, biar nggak banyak tanya. Cup, cup, cup 9 kali. Kalau misalnya yang sakitnya parah, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk atau gimana, yang orang yang bawa itu yang gini, cup, gini aja, cup, 9 kali.
Itu laut yang ngobatin, itu alam yang ngobatin. Nah, habis itu pulang, ambil terus airnya pakai jerigen. Nah, pulang, sampai di rumah siram dulu. Yang pertama yang teman-teman harus siram itu adalah gapura. Misalnya rumah ini ada tempat jalan masuknya, itu masuk rumah itu. Kan biasanya ada gapura atau misalnya los gitu ya, menuju jalan masuk ke rumah itu. Nah, itu siram dulu pakai pakai air laut, siram dulu. Siram, 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 masukin ke rumah, di mana dia tidur. Di mana ini orang yang sakit dia tidur di sana, gitu, cepat diperhatiin. Habis itu, habis ini kalau bisa mandi di lap, karena bekas air laut kan lengket ya, lap ya, lap pakai lap basah, gitu ya. Habis itu tidur lah, gitu. Oke, nah itu kalau sudah 3-4 hari, lakukan lagi yang hal seperti itu. Datang ke laut, cep, 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 gitu. Sebelumnya ingat, aturkan dulu. Kita sembahyang lah, berdoa lah menurut percayaannya. Tapi ingat, aturkan ada sesuatu dulu di sana. Kita minta izin di sana. Nah, habis itu baru ke pantainya. Sudah 9 kali pulang. Udah, gitu aja. Dan saya sendiri pun sudah pernah mengalami mengobatin yang seperti itu, menyarankan seperti itu. Sombong, ya kan? Kenapa enggak? Harus. Udah enggak keluar biaya. Nah, coba dulu itu, ya, baik apapun. Nah, lantur nih, kembali ke Gulbuntet itu ya. Jadi seperti itu Gulbuntet itu. Ini sengaja saya rendam pakai air laut ini, ya, direndam. Naruh fosil itu harus direndam ya. Fosil itu jangan ditaruh jedek gitu aja, ditaruh jedek jedek jedek, taruh habis itu nggak direndam ya percuma. Kalau fosil itu rendam ya. Kalau misalnya fosil kol buntet nih, rendam pakai air laut karena dapatnya kan di laut kol buntetnya ini. Kalau dia dapat dari sawah ya air tawar pakai itu air mineral itu ya. Nah ini itu direndam pakai air laut. Kapan 2-3 hari atau 1 minggu lah, nggak ya 1 minggu. Air ini saya ganti, tapi nggak saya buang, saya ganti, saya giniin di rumah. Itu keliling, isiin air laut lagi, taruh dah lagi. Jadi fosil itu bisa awet. Fosil itu terbentuk kan dari mineral ya tertanam, lembab, dan ada mineralnya. Makanya mengerasnya. Itu maksudnya fosil itu. Karena dia mengeras, makanya mempunyai dia energi. Karena ratusan tahun dia sampai menjadi batu. Nah, kalau yang sebelah ini fosil kelor, kan teman-teman udah tahu. Ini yang sebelah ini. Nah, ini contoh nih. Nah, itu kan ada hitam dua tuh. Nah, itu baru saya lagi bisa dapat nih. Nggak sengaja giniin meja. Loh, kok ada kelor lagi dua nih? Ya, saya gosok. Nih, yang hitam dua itu. Nah, kalau bisa isiin bunga sandat atau bunga sandat tuh sedap malam, sedap malam. Taruh dua ini aja daun bunga ini taruh dah sih. Tuh. Ini paling enak. Hmm, luar biasa. Segar. Coba aja, ya. Nah, jadi ini yang dari laut, fosil. Ini yang dari tawar, ya. Fosil yang dari kayu. Ini yang dari laut, ini fosil dari kayu. Kalau yang dari kayu, pakainya air tawar. Kalau ini laut, ya pakai air laut. Jadi fosil itu harus direndam. Kalau nggak direndam, kalau naruh, kita nggak ada make nih, taruh aja di rendaman tuh. Dah, ya, taruh di rendaman itu. Air itu, kalau kelor. Nah, suatu saat ini, udah saat 3-4 hari, air kelor ini pakai ini. Atau pakai kayak saya ini. Oh, segarnya ampun dah. Itu, coba aja. Ya, bagi yang punya kelor. Jangan kelor itu dipakai gaya-gayaan, salah. Terus yang kedua, kelor itu dibentuk, wah, so bagus-bagusnya, seindah-indahnya. Ya, kelor itu dibentuk seindah-indahnya. Padahal kelor itu dicari, yang penting kelor itu adalah fungsi. Ya, bentuknya boleh secukupnya aja. Fungsinya yang utama kelor itu. Gitu. Fungsi buntet ini apa? Penetalisir. Kalau fungsi kelor, anti magic. Ya, kalau saya punya magic nggak berani minum itu. Gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman udah jelas kalau buntet itu adalah kerang, fosil kerang ya, yang mengeras berupa keong gitu. Jadi fungsinya adalah penetralisir ya, karena sifatnya dari laut. Nah, terus kalau mau ngetes apa kalau buntet asli palsu gitu, kalau buntet nggak bisa jalan dia, nggak ada yang bisa jalan. Ya, yang ada adalah diam dia gini tuh, diam dia dari tadi diam. Gitu. Ini asli. Sebentar saya kasih lihat detailnya. Itu fungsinya hanya penetralisir aja. Jadi saran saya kalau senang mempunyai barang-barang yang bertuah atau ya, paling tidak fosil lah ya, baik fosil apa aja, fosil kayu, fosil laut, fosil di sawah, apa aja, itu harus direndam. Dan yang kedua, kita berpikir sehat dan cerdas. Itu logika tetap dipakai,
tetap dipakai. Oke, hobi ya hobi, tapi logika tetap dipakai. Wawasan tetap dipakai. Jangan wawasan satu aja. Nanti jadi ego kita. Harus mendengar wawasan orang, pengalaman-pengalaman orang itu ditampung. Nah, gitu. Kalau satu dia wawasannya ego jadinya. Ya, terima kasih banyak atas semuanya. Salam sehat selalu. Itu mengenai Kolbuntat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Like and subscribe. Thank you.